Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 400. Su Zhengbang dan Yu Chengxin tidak mengerti mengapa Tong Dalei berani melakukan ini sampai ingin mereka mati. Bukankah jelas bahwa mereka lebih unggul dan situasi saat ini adalah keadaan yang paling menguntungkan mereka. Orang Qiang sudah menyerang Li Tianba. Bagaimana mungkin Tong Dalei berani mengambil resiko sebesar itu untuk menyerang mereka? Mengapa dia tidak meminta bantuan mereka untuk melawan orang Qiang? Ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin. Namun, meskipun kata-kata ini diucapkan oleh mereka ketika mereka sekarat, ini tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Tong Dalei bahkan tidak bermaksud menjelaskan kepada mereka, dan hanya meminta orang untuk memukuli mereka sampai mati. Cambuk yang digunakan, dan beberapa orang menggunakan tongkat, merupakan senjata yang tidak terlalu berbahaya, namun rasa sakitnya berlipat ganda, sehingga kecil kemungkinannya untuk hidup. Setelah dipukul dalam waktu yang lama, bau mulut Tong Dalei telah hilang dan dia menjadi tenang. Setelah berurusan dengan Su Zhengbang dan yang lainnya, Tong Dalei menghibur keluarga Liu. Liu Sheng dan yang lainnya sangat takut untuk membunuh hakim daerah secara langsung. Meskipun Su Zhengbang bukanlah apa-apa, dan orang-orang seperti Yu Chengxin layak untuk dipotong-potong, bagaimanapun juga mereka adalah pejabat. Sekarang mereka dibunuh secara terbuka dan bawahannya dibiarkan bebas. Ini, Liu Sheng sangat ketakutan. Benar, Saudara Tong, haruskah kita menangkap orang-orang itu? Setidaknya kita tidak bisa membiarkan berita ini bocor, jika tidak, tidak ada di antara kita yang mampu memikul tuduhan pemberontakan. Jika 4 legiun besar bertindak untuk menekan kita, tidak ada yang bisa melawannya. Liu Xiang juga sangat khawatir. Tong Dalei tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa. Apakah orang-orang ini dilepaskan atau tidak, beritanya sudah bocor. Kematian Su Zhengbang dan Yu Chengxin tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Adapun pemberontakan, itu bahkan lebih tidak mungkin, menantu laki-lakimu yang baik, saudara laki-lakiku yang baik telah mengurus semuanya, akan lebih baik jika berita itu menyebar, dan hindari kemungkinan orang lain mencoba menindas kita, terutama keluarga Liumu. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi seorang pun yang berani menyentuh keluargamu. Meskipun keluarga Liu sangat ketakutan kali ini, tidak ada kerugian yang nyata. Maka orang berikutnya yang menyambut keluarga Liu secara alami akan menjadi kaya dan berkuasa. Bagaimanapun, putri keluarga Liu akan segera melahirkan anak pertama Chen Ce dari keluarga Chen. Saat itu, keluarga Liu akan Anda benar-benar dapat berjalan-jalan tegap di sekitar Chengsu. Setelah mendengar bahwa Chen Ce telah mengurus semuanya, keluarga Liu menghela nafas lega. Hal ini membuat Tong Dalei tersenyum pahit. Dia dapat melihat bahwa tidak peduli seberapa banyak orang seperti dia melakukannya, mereka tidak dapat tenang, namun mengucapkan sepatah kata, seperti menantu yang baik dari keluarga Liu, mempunyai pengaruh yang besar. Tapi awalnya, prestise Chen Ce semakin kuat, dan orang-orang dari keluarga Liu dan desa Chenjia sangat yakin padanya. Jadi wajar saja jika Tong Dalei juga sangat percaya diri dengan pertarungan di Li Tianba. Sebelum fajar, Chen Ce bergegas ke Li Tianba bersama sekelompok orang. Chen Ce, seorang pria sederhana, bergegas ke Hulukou sebelum dia sempat beristirahat. Li Linzi dan yang lainnya datang dengan cepat setelah menerima berita tersebut. Ketika dia melihat Li Linzi lagi, Chen Ce tidak punya waktu untuk mengobrol dengan wanita cantik ini, tetapi dengan cepat memperoleh informasi yang ingin dia ketahui dari mulut mereka. Misalnya, berapa jumlah orang Qiang, apa komposisinya, dan siapa yang memimpin penyerangan. Namun, bahkan Chen Xiaobing dan yang lainnya hanya memperoleh sedikit informasi ini. Misalnya, mereka tidak yakin jumlahnya. Meskipun kita tidak tahu banyak tentang ini, satu orang pasti mengetahuinya. Chen Xiaobing mengatakan sambil menjentikkan jarinya, dan kemudian seorang pria jangkung dan kurus masuk. Ini adalah seorang pemuda berpakaian seperti orang Qiang, dia mengenakan pakaian kulit binatang khas orang Qiang, dia mempunyai belati tulang binatang di pinggangnya dan memegang tombak di tangannya. Ini adalah baju standar orang Qiang, hanya sedikit lebih tipis. Ketika dia melihatnya, kabut tiba-tiba muncul di mata Chen Xiaobing, dan pada saat yang sama, dia juga merasa sangat bangga. Chen Wu, seru Chen Ce. Meski penampilan pria ini sangat berbeda dengan Chen Wu, Chen Ce, yang telah menyaksikannya tumbuh dewasa, masih bisa mengenalinya secara sekilas.
Hei, Tuan, ini saya atau Anda yang memiliki penglihatan yang bagus. Tanpa diduga, Anda sekilas mengenali saya. Ayah saya awalnya bahkan tidak mengenali saya, yang membuat saya lama sekali meneriakkan slogan-slogan desa Chenjia di Hulukou. Ia berkata, lalu tertawa. Ini benar-benar kamu, Chen Wu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Qiu Yaoer juga berjalan, menatap murid kesayangannya dengan sedikit terkejut. Chen Wu adalah murid Qiu Yaoer yang paling menonjol. Tiga keterampilannya adalah apa yang dipahami Chen Wu, efektivitas tempur, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi. Hehehe, murid ini baru saja berdandan sehingga bisa menyelinap ke kelompok orang-orang Qiang. Chen Wu dengan cerdik membungkuk kepada Chen Che, Qiu Yaoer, dan Luo Sanshan satu persatu. Kemudian dia bercerita tentang pengalaman dan tindakannya hari ini. Semua orang tercengang ketika mendengar perkataan Chen Wu, karena tindakan anak laki-laki ini sungguh di luar imajinasi mereka. Dia benar-benar berlari untuk menjadi seorang pria Qiang. Tentu saja, dia bukanlah orang Qiang yang sebenarnya, tetapi dia berdandan seperti orang Qiang, mempelajari bahasa dan kebiasaan hidup orang Qiang, dan menyusup ke kelompok musuh. Awalnya saya tidak terbiasa. Kehidupan orang Qiang sangat tidak manusiawi. Mereka benar-benar memakan orang. Saya hampir mengekspos diri saya beberapa kali karena saya tidak makan bersama mereka. Pada awalnya, saya masih bisa mengatakan saya punya masalah sakit perut, atau saya menggunakan alasan sudah makan untuk menolak mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang Qiang mulai memperhatikan saya, jadi saya harus menggunakan daging sapi kering yang dibuat khusus untuk meniru orang-orang Qiang yang sedang makan daging manusia, dan melewati bahaya tanpa risiko apapun. Kemudian, orang yang sangat berkuasa datang di antara orang-orang Qiang, bernama Wu Juntu. Orang ini setinggi 2 kali dari saya, dan dia sangat kejam. Tempat yang dia lalui pada dasarnya bisa disebut bencana, tetapi orang seperti itu adalah sangat populer di kalangan orang Qiang. Ada sosok seperti pahlawan di dalam, dan banyak orang Qiang yang bersedia mengikutinya, dan saya juga mengambil kesempatan untuk menyelinap ke timnya. Chen Wu berbicara sesantai dan setenang mungkin, seolah-olah sedang melakukan pekerjaan biasa. Namun siapapun tahu bahwa kehidupannya di antara orang-orang Qiang bisa dikatakan seperti menjilat darah dari ujung pisau, dan setiap langkah yang diambilnya sangatlah berbahaya. Mata Chen Xiaobing memerah ketika mendengarnya, Qiu Yaoer mengepalkan tinjunya ketika mendengarnya, dan napas Chen Che menjadi tegang. Meskipun dia tahu bahwa Chen Wu tidak dalam bahaya, petualangannya dilakukan di antara orang-orang Qiang sangat beresiko. Jika terjadi kesalahan, dia tidak hanya akan mati, dia pasti akan dimakan hidup-hidup oleh orang-orang Qiang. Keberanian dan kecerdasan ini benar-benar melampaui 99,9% orang di dunia ini. Walaupun anak ini mudah berbicara, namun terlihat dari jari-jarinya yang sedikit gemetar sebenarnya anak ini cukup ketakutan. Apa yang dibawa kembali oleh Chen Wu kepada Chen Che dan yang lainnya bukan hanya tentang Kuleskar, tetapi juga informasi rinci tentang orang-orang Qiang seperti Wu Juntu dan yang lainnya, dan bahkan informasi tentang klan Qiang Wu atau klan penyihir, yang merupakan klan besar, adalah informasi yang sangat penting untuknya. Kuleskar dan sukunya semuanya adalah suku kecil. Yang paling kuat adalah suku Qiang dari 4 klan besar suku penyihir, suku darah, suku roh dan suku perunggu. Mereka terletak di pegunungan dalam dan hutan tua, dan memiliki populasi yang besar. Selain itu, mereka tidak hanya mengandalkan perburuan dan penjarahan untuk bertahan hidup, dan mereka mulai belajar bercocok tanam. Mereka membuka banyak lahan dan menanam makanan, yang memungkinkan suku-suku besar ini menghilangkan rasa lapar yang mendasar. Yang paling mengejutkan adalah mereka belajar berkembang biak. Berbicara tentang ini, Chen Wu sepertinya memikirkan pemandangan yang mengerikan, dan wajahnya menjadi pucat tanpa sadar. Berkembang biak, apakah mereka begitu kuat? Qiu Yaoer hanya mengatakannya sambil lalu, jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini. Chen Che melihat ada yang tidak beres dan dengan cepat bertanya, apa yang mereka besarkan? Chen Wu tersenyum pahit, wajahnya sangat jelek, mereka membesarkan orang. Ya, mereka membesarkan orang sebagai hewan ternak, mereka adalah orang-orang dari dinasti Zhou yang pernah mereka culik. Mereka membesarkan orang-orang ini dan membiarkan mereka memiliki anak, secara terus-menerus. Semua anak-anak yang dilahirkan dibesarkan dengan tertib, seperti beternak domba atau babi,
dipelihara secara berkelompok dan diberikan kepada seluruh suku agar orang Qiang dalam suku tersebut mempunyai daging manusia untuk dimakan, sesuai dengan keinginannya untuk makan daging manusia. Konon daging manusia ini telah diternakkan selama ratusan generasi dan tidak dapat lagi berbicara. Mereka dipelihara di kandang seperti babi dan domba. Mereka biasanya disembelih dan dimakan setelah 5-10 tahun. Orang Qiang memiliki setidaknya 100.000 daging ternak manusia. Chen Ce merasakan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang Qiang sebenarnya memiliki sisi seperti itu. Cukup menakutkan memakan orang dan memperlakukan orang Dazu sebagai domba berkaki dua. Sekarang sebenarnya ada masalah yang lebih besar, orang Qiang membesarkan mereka dari generasi ke generasi, dan memakannya dengan tertib. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, hal semacam ini adalah hal yang sangat subversif. Selama pidato Chen Wu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menyela. Chen Ce, Chen Xiaobing, dan Yu Li tampak serius. Qiu Yaoer, Luo Sanshan, Li Linzi dan yang lainnya merasakan darah mereka melonjak karena marah. Guanxi, Xie Kui dan yang lainnya menamparkan meja dan mengumpat tanpa henti. Bagaimana binatang-binatang ini pantas disebut manusia? Mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Binatang-binatang hidup ini pantas mati. Nenek, aku benar-benar tidak menyangka 100.000 rekan kita masih mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti itu. Sungguh menyedihkan. Kakak, kita harus membantu rekan-rekan kita yang berada dalam kesulitan dengan cara apapun. Li Linzi hanya tersenyum pahit, membantu. Apa yang bisa kita bantu? Sekarang, menghadapi orang-orang Qiang yang keluar untuk mengacau saja sudah cukup merepotkan untuk semua orang. Mereka terlatih dengan baik dan telah membuat negara mereka sendiri. Dari kata-kata Chen Wu, tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang Qiang sudah memiliki sistem penghidupan militer, dan memiliki masyarakat yang lengkap. Masih di pegunungan dalam dan hutan tua, cukup sulit bagi orang-orang biasa untuk menghadapinya, apalagi untuk melawan mereka. Tenang, dengarkan pengaturan Tuan Chen. Li Linzi berteriak pelan, menyoroti status absolut Chen Ce. Bab 401. Perasaan antagonisme yang diam-diam muncul di Li Tianba sebelum sempat memainkan peran apapun di hadapan Chen Ce, kini dihancurkan oleh berita yang dibawa oleh Chen Wu tentang 100.000 manusia yang dijadikan ternak daging oleh suku Qiang. Xie Kui, Guanxi dan yang lainnya semuanya menjadi patuh. Sebelumnya, di depan Chen Xiaobing dan yang lainnya, orang-orang ini mungkin sedikit tidak sabar, tetapi Chen Xiaobing tidak bisa menekan mereka. Namun kini setelah Chen Ce tiba, di bawah kepemimpinan Chen Ce, telah muncul Chen Wu, yang secara langsung menyoroti status Chen Ce. Bagaimanapun, orang yang begitu hebat telah bergabung dengan orang-orang Qiang. Dia menjadi terkenal di antara orang-orang Qiang dan bahkan belajar bahasa Qiang. Orang yang begitu hebat juga bisa menjadi orang yang baik dan yang lainnya tidak berani melakukan kesalahan. Hal ini juga membuat Chen Ce sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh pada Guanxi dan yang lainnya. Sekarang ada sekitar 4 hingga 500 orang yang dibawa oleh Wu Juntu. Kebanyakan dari mereka adalah orang Qiang yang baru saja turun dari gunung beberapa hari terakhir ini. Mereka belum melihat kekuatan desa Chenjia kita. Kebanyakan dari mereka merasa meremehkan kegagalan Kuleskar di Chenjiachun, terutama Wu Juntu. Dia tidak pernah menganggap tinggi kita. Ini adalah hal yang baik bagi kita. Selama kita membuatnya terkejut, kita dapat mengubah hal semacam ini menjadi kejutan. Kemudian menghancurkan total musuh yang meremehkan kita. Tuan, informasi yang saya terima sekarang adalah Wu Juntu berencana melancarkan serangan ke Hulukou setelah sarapan. Dari apa yang saya ketahui tentang mereka akhir-akhir ini, mereka harusnya menyerang secara langsung dan mengandalkan kekerasan untuk membunuh. Chen Wu adalah cukup pintar untuk tidak melanjutkan. Dia baru saja menyebutkan ciri-ciri orang seperti Wu Juntu dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang barbar, sehingga memberi Chen Ce ruang yang luas untuk membuat penilaian. Chen Ce tersenyum dan tidak mengambil keputusan. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan itu kembali kepada Chen Wu, memberikan ruang kepada pemain muda dari desa Chenjia ini untuk tampil. Jadi, menurutmu, Chen Wu, apa yang harus kita lakukan? Mendengar perkataan Chen Ce, Chen Wu tahu bahwa tuannya ingin memujinya, jadi dia memandang Chen Ce dengan penuh rasa terima kasih lalu menceritakan rencananya. Menurutku kita harus membiarkan mereka bangga sejenak. Kita berpura-pura dikalahkan di Hulukou,
membawa suku utama musuh ke Hulukou, lalu datang untuk menangkap penyu di dalam guci. Kita menggunakan medan dan senjata untuk membunuh kelompok Qiang ini dengan biaya terendah. Orang-orang Qiang tersebut langsung terjepit sampai mati antara Hulukou dan Li Tianba. Guanxi dan yang lainnya tertegun sejenak ketika mendengar rencana ini. Menurut pendapat mereka, orang Qiang adalah makhluk yang sangat kuat. Jika mereka dibiarkan masuk menyerang, tidak ada yang bisa melawan mereka. Ini berbeda dengan pasukan Kam Kuizi sebelumnya. Menurut mereka, 10.000 Kam Kuizi tidak begitu mengancam seperti 500 orang Qiang ini. Jadi ketika mereka mendengar Chen Wu berkata bahwa mereka akan membiarkan musuh masuk dan membunuh mereka, mereka semua menjadi cemas. Tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan ide yang begitu buruk? Membiarkan orang Qiang masuk dan membunuh mereka. Aku bisa memberitahumu. Tahukah kamu betapa kuatnya orang Qiang? Kita mungkin bisa mengusir mereka dengan penghalang tembok di Hulukou, jika kita menempatkan mereka di luar pertahanan Hulukou. Tapi bagaimana kita bisa tetap membiarkan orang-orang Qiang dengan kemampuan tempur yang kuat mereka masuk ke dalam pertahanan kita? Benar. Guanxi dengan cepat menjawab, jika beberapa orang Qiang diizinkan memasuki bendungan Litian dari Hulukou, maka seluruh bendungan Litian akan berakhir. Kita harus mengakui bahwa dalam konfrontasi langsung, kita tidak bisa melawan orang-orang Qiang. Saya tahu bahwa kalian di desa Chenjia sangat kuat, tetapi terakhir kali Anda berhasil melawan orang-orang Qiang, bukankah itu karena Anda mengandalkan tembok kota dan medan untuk berhasil? Tapi kali ini, Chen Ce tersenyum dan menatap Chen Wu tanpa menjawab. Chen Wu mengangguk dan mengambil alih percakapan, mereka tidak akan dapat menembus blokade kita. Medan Hulukou membatasi kinerja mereka. Selain itu, kita tidak mencari jarak, dengan mengorbankan jarak dekat, tetapi dengan taktik. Selama ini pasukan besar bisa dibagi menjadi dua, sebenarnya ini jauh lebih mudah untuk dihadapi. Medan di Hulukou juga akan berguna. Sebelum Chen Wu selesai berbicara, kedua orang itu melompat maju untuk mengutarakan pendapat mereka. Guanxi dan yang lainnya tidak menimbulkan masalah, tapi ini murni masalah kognitif. Sama seperti seseorang yang baru mempelajari penjumlahan dan pengurangan, sangatlah mustahil untuk memahami persamaan linier dua variabel. Chen Wu masih menunggu untuk menjelaskan kepada mereka, tetapi Chen Ce membuat keputusan, baiklah, Saudara Xie, Saudara Guan, kami semua tahu pendapat Anda, tetapi sekarang pertempuran akan didominasi oleh pasukan desa Chenjia kami, dan para pejuang di Hulukou semuanya adalah orang-orang kami. Kalian pejuang dari Li Tianba tinggal menjaga Li Tianba dan menyelesaikan tugas kalian masing-masing. Apakah seorang akademisi super perlu menjelaskan begitu banyak hal kepada dua siswa nakal? Sama sekali tidak perlu. Chen Ce menekannya dengan paksa. Sebelum mereka berdua bisa mengatakan apapun, Li Linzi melambaikan tangannya ke arah mereka, artinya jelas, menyuruh mereka pergi. Keduanya pergi dengan marah. Mereka merasa Chen Ce dan Chen Wu masih terlalu muda dan berani membiarkan musuh masuk untuk berperang. Tapi karena mereka menghormati perintah Li Linzi, mereka hanya bisa mundur ke belakang dengan wajah tidak puas. Seluruh klan Li Tianba, kecuali Li Linzi yang masih mendengarkan rencana pertempuran, semua orang telah pergi ke pertahanan belakang di bendungan Li Tianba. Guanxi dan Xie Kui masih bersikeras untuk beropini satu sama lain. Apakah dia benar-benar berpikir itu adalah permainan anak-anak? Orang-orang akan mati jika dia melakukan ini. Sial, dia jelas dapat mencegah musuh masuk ke dalam mulut labu, tetapi dia ingin membiarkan mereka masuk dan mengalahkan mereka. Ini sama seperti melepas celanamu sendiri. Ini seperti kentut, dan terlalu mudah bermain api dan membakar diri sendiri, bukan? Apakah ini level Chen Ce? Guanxi kembali ke wilayahnya sendiri dan mulai mengutuk. Lin Dalei, yang juga kembali, mengerutkan kening, Saudara Guan, dia adalah Chen Ce. Keputusan yang dia buat adalah keputusan tertinggi di Li Tianba kita. Apa yang kamu tegur di sini? Apakah kamu juga harus membuat keputusan atas perintah dari saudara perempuan tertua? Apakah kamu masih mempertanyakannya? Guanxi berdiri tidak yakin. Melihat suasananya sedikit tegang, Xie Kui segera berkata, itu bukan pertanyaan, hanya saja menurut kami itu terlalu berisiko. Akan berisiko bagi orang lain untuk melakukan ini, tapi dia, Chen Ce, dia tidak pernah gagal sejak debutnya. Kakak keempat Guan dan kakak ketiga Xie, kalian harus tetap tenang dan menonton penampilannya. Lin Dalei juga berkata kepada mereka jika Cece dan yang lainnya memiliki keyakinan mutlak.
Mereka yang sudah lama mengenal Chen Ce sudah terlanjur terpikat oleh pesona kepribadian Chen Ce. Hanya Guanxi, Xie Kui dan yang lainnya yang merasa Chen Ce tidak lebih dari ini. Menurutku mereka masih bermain api dan membakar dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Suruh mereka bertahan dari belakang. Kalau tidak, jika orang Qiang dibiarkan masuk ke bendungan Litian, mereka akan seperti sekelompok serigala yang lepas memasuki kawanan domba. Xie Kui dan Guanxi berdiri di celah tembok Litianba dengan perasaan tidak puas. Dari sini, mereka dapat dengan jelas melihat pertempuran di Hulu Kou di depan. Langit sudah cerah, dan orang-orang Qiang, dipimpin oleh Wu Juntu, sarapan perlahan. Sarapannya juga sederhana, hanya orang-orang yang baru ditangkap. Apakah itu bendungan Litian? Sepertinya bisa dibuka sekaligus. Di kabut pagi, Wu Juntu menggerogoti tulang kaki yang berdarah dan menganggap dengan jijik, kata tentang Hulu Kou dan Litianba. Bab 402. Saat ini, Wu Juntu tampak dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Meskipun kemarin dia telah melakukan perjalanan sepanjang hari, ketika dia tiba di sini tadi malam, Wu Juntu beristirahat sesegera mungkin, sehingga kondisi mentalnya sangat baik. Dengan kesehatannya yang baik dan fakta bahwa dia telah mengunyah tulang kaki besar yang berdarah, kekuatannya kembali ke puncaknya. Wu Juntu membuang tulang kaki yang setengah dimakan, lalu melakukan beberapa gerakan peregangan. Saudaraku, apakah kalian siap? Jika sudah, ikuti aku untuk membuat keributan besar. Haha, ini adalah penghalang kecil yang tidak setinggi aku, rasanya aku hanya perlu membukanya sekali pukul. Hahaha. Wu Juntu, yang cukup makan, mabuk dan cukup istirahat, tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia merasa bisa menghancurkan mulut labu Hulu Kou dengan satu tongkat. Wu Juntu perkasa, perkasa, perkasa. Orang-orang Qiang di sekitar mereka berteriak dengan penuh semangat. Mereka semua percaya bahwa Wu Juntu memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka merasa sangat beruntung karena memilih untuk mengikuti Wu Juntu. Saudaraku, serang, buka pertahanan bendungan Litian, wanita dan anak-anak di dalam untuk kamu nikmati, dan pria di dalam untuk kamu bunuh, serang. Bergegas. Setelah mobilisasi sederhana, 4 hingga 500 orang Qiang, dipimpin oleh Wu Juntu, bergegas menuju Hulu Kou di tengah gunung. Mereka perkasa dan berkuasa. Mereka mulai menyerang beberapa mil jauhnya. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Qiang ini sangat kuat. Chen Ce berdiri di atas mulut labu, memasang tenda dengan tangannya, mengamati gelombang orang-orang Qiang dengan hati-hati. Sekelompok orang Qiang pimpinan Kuleskar telah ditakuti olehnya, dan sekarang mereka tidak lagi berani menyerang seperti ini. Namun orang-orang yang mengikuti Wu Juntu ini tidak mengalami pemukulan yang kejam dari masyarakat, mereka menyerang dengan sangat kejam. Mereka juga mengira bahwa kelompok pembela di lereng bukit itu sama dengan orang-orang Zhou biasa yang pernah mereka lihat. Orang Qiang berlarian di pegunungan dan hutan sepanjang tahun. Belum lagi, kekuatan fisik mereka sangat bagus. Saat saya mengikuti mereka dalam lari cepat kemarin, saya hampir pingsan karena kelelahan. Mereka bisa berlari sejauh puluhan mil tanpa istirahat. Chen Wu tersenyum pahit. Ini adalah keunggulan dari orang-orang Qiang, dan ini juga sesuatu yang harus dihadapi setiap orang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, setelah menaiki lereng lunak ini, lebih dari separuh kekuatanmu akan habis. Bahkan orang-orang Qiang ini masih sama dengan orang-orang Qiang yang kita hadapi di desa Chenjia. Ketika mereka sampai di sini, jangan terintimidasi oleh mereka. Dengan ukurannya, aku penasaran berapa banyak anak panah yang bisa mereka tahan sebelum jatuh. Chen Ce menenangkan emosi semua orang sambil diam-diam menunggu orang-orang Qiang bergegas turun dari gunung. Kedua sisinya senyap seperti sumur tua tanpa ombak. Suatu dorongan hati seperti seekor anjing gila yang dilepaskan dari kandangnya, dan persaingan antara kedua belah pihak akan segera dimulai. Melihat orang-orang Qiang bergegas seperti anjing gila, pasukan tentara Chen Jiajun masih sedikit gugup. Meskipun mereka telah berurusan dengan orang-orang Qiang berkali-kali, dan semua orang telah membunuh orang Qiang di tangan mereka, tetapi Anda masih akan gugup ketika seharus bertemu dengan kondisi seperti itu lagi. Tentu saja, dibandingkan pertama kali mereka bertarung melawan orang Qiang, kali ini secara alami jauh lebih baik. Semua orang menyaksikan dengan gugup saat orang-orang Qiang bergegas, semakin dekat. Telapak tangan beberapa orang berkeringat, tetapi mereka masih menunggu dengan tenang, menunggu Chen Ce mengumumkan perintah serangan itu. Datang, orang Qiang datang, mendekat,
mendekat, mereka mendekat. Chen Che sudah bisa melihat raksasa itu bergegas ke depan, memegang sebuah senjata tanaman merambat tua dan kalkopirit di tangannya. Wu Juntu benar-benar terlalu tinggi, jauh lebih tinggi dari orang Qiang biasa. Chen Che pernah melihat beberapa orang Qiang yang lebih tinggi sebelumnya, tetapi tingginya tidak lebih dari 2 meter. Namun Wu Juntu ini sebenarnya tingginya mencapai 2,34 meter. Senjata sulur di tangannya semuanya tebal dan panjang, namun di tangannya tampak hanya sebesar sumpit. Rasa dejavu saat mengingat film Jack and the Giant Slayer sangat kentara. Dan Wu Juntu ini bukanlah tipe orang besar yang bodoh. Dia juga sangat lincah dan sangat cepat. Orang-orang Qiang biasa telah terlempar puluhan meter jauhnya olehnya. Tapi justru karena dia berlari begitu cepat sehingga Chen Che punya ide lain. Prajurit, siapkan panah 8 ekor sapi. Ayo kita bunuh raksasa terdepan di gelombang pertama. Maka orang-orang di belakang akan lebih mudah untuk dilawan. Tanpa pemimpin, tidak peduli seberapa kuat orang-orang Qiang di belakang mereka, mereka hanyalah orang-orang yang tersesat dan tidak perlu dikhawatirkan. Chen Xiaobing mengangguk, oke, saya akan melakukannya. Terlihat Chen Xiaobing berjalan ke tempat panah 8 ekor sapi di sampingnya, mengokangnya, membidik, dan kemudian diam-diam mengarahkan panah ke Wu Juntu, yang semakin mendekat. Pada saat ini, semua orang melihat ke sisi ini, menunggu panah 8 ekor sapi Chen Xiaobing dipamerkan. Sebanyak 6 busur panah 8 ekor sapi dibawa ke sini hari ini. Busur panah tempat tidur tidak dibawa karena terlalu besar, tetapi panah tangan sudah lebih dari cukup. Setiap orang yang hadir memiliki keahlian menggunakan panah tangan yang terampil, dan setiap orang memiliki pengalaman menembakkan ribuan panah yang pernah mereka alami. Tidak banyak yang salah tembak, jadi akurasi semua orang sangat tinggi. Kecuali Chen Xiaobing, Yu Li, Chen Wu, dan Qiu Yaoer masing-masing mengendalikan panah 8 ekor sapi, dan semua orang menatap Wu Juntu yang berlari dengan liar. Ayo, 3, 2, 1. Kita telah sampai di lokasi target panah 8 banteng, bisik Chen Wu dan memandang ke kejauhan untuk ayahnya, Chen Xiaobing. Chen Xiaobing menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, selamat tinggal, sapi besar bodoh. Membidik, target berada 2 langkah dari Wu Juntu. Segera, pelatuknya ditarik, dan dengan suara mendesing, energi kinetik yang kuat menggerakkan anak panah setebal ibu jari, dan menusuk pria yang berlari itu dengan keras. Anak panah itu seperti guntur, melesat ke arah Wu Juntu dengan akurasi yang tak tertandingi. Dalam hal ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hit rate-nya adalah 100%. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah Wu Juntu benar-benar menyadarinya pada saat kritis ini dan tiba-tiba mengubah rutenya. Tubuhnya yang tampak besar justru jatuh ke samping dengan fleksibel. Anak panah dari panah 8 ekor sapi menghantam tanah dengan keras, alih-alih akan mengenai tubuhnya, tapi langsung menembus tanah hingga kedalaman lebih dari 1 kaki. Bisa dibayangkan jika tembakan ini berhasil akan langsung menembus tubuh Wu Juntu. Namun, ini masih sedikit meleset, hanya sedikit beruntung. Anak panah itu baru saja menggores wajah Wu Juntu, menyebabkan luka besar di wajahnya dan darah mengalir keluar. Wu Juntu berdiri di sana, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, lalu menjilat semuanya hingga bersih. Dia menunjukkan senyuman jahat. Anehnya, dia tidak lagi menyerang secara membabi buta, tetapi berdiri di sana, menunggu para anak buahnya. Aku akan melakukannya. Chen Wu menyiapkan panah 8 ekor sapi, membidik, lalu menarik pelatuknya. Anak panah itu mengeluarkan suara mendesing di udara, lalu melesat ke arah Wu Juntu. Wu Juntu berdiri di sana dan tidak menghindarinya lagi, tetapi dia mengayunkan tanaman merambat di tangannya dengan keras dan menjatuhkan anak panah itu. Sial, ketika pohon anggur berumur 1000 tahun bertabrakan dengan anak panah, itu benar-benar mengeluarkan suara emas dan besi, dan bahkan beberapa percikan api pun keluar. Ini adalah anak panah 8 ekor sapi. Kecepatan tembakan seperti itu, kekuatan seperti itu, dia mampu dengan paksa menangkisnya terbang dengan tongkat. Kekuatan semacam ini, kecepatan reaksi seperti ini, membuat Chen Che dan yang lainnya menarik napas. Namun, kedua anak panah itu kembali sia-sia, yang membuat Wu Juntu sangat percaya diri. Dia tertawa keras dan meraung keras dalam bahasa Qiang mereka. Dan saat dia meraung, orang-orang Qiang yang bergegas ke arahnya juga meraung dan melompatinya dan bergegas ke mulut labu. Apa yang dia teriakkan? Tanya Chen Che.
Chen Wu, yang sudah mahir dalam bahasa Qiang, berkata dengan wajah tegas, dia mengatakan bahwa serangan kita tidak lebih dari itu, dan tidak sebaik kutu di hutan yang menggelitiknya. Dia meminta anak buahnya untuk menyerang bergegas, dan mengambil mainan itu untuk dia mainkan. Ada banyak cara untuk menghina orang, tapi Wu Juntu menggunakan cara yang paling langsung. Bahkan Chen Ce pun merasa marah. Menurutmu senjata kita tidak lebih dari ini. Kalau begitu beri mereka pelajaran. Menurut aturan lama, tembak semuanya. Pertama, berikan sedikit kejutan pada orang udik ini, lalu bawa mereka masuk. Pasukan terdepan tiba di posisi menembak dengan panah tangan. Pelan-pelan dulu, lalu tunggu. Lebih dari 50 orang berada dalam jangkauan. Bersiaplah, ayo tembakan ribuan anak panah. Mengikuti perintah Chen Ce, seluruh garnisun Hulukou mulai mengerahkan senjata mereka. Meskipun agak berlebihan untuk mengatakan bahwa tembakan ribuan anak panah ditembakkan, tembakan lebih dari 300 busur tetap terlihat sangat spektakuler. Lebih dari 300 anak panah ditembakkan pada saat yang sama, seperti hujan lebat, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah orang-orang Qiang yang memasuki lapangan tembak. Setiap orang memiliki target tembaknya sendiri, yang memastikan penerimaan panah yang merata. Lebih dari 50 desir, sikat, sikat, sikat. Hujan panah yang mengerikan membawa daya tembus yang besar, merobek daging dan menusuk tubuh orang-orang Qiang ini. Di bawah serangan saturasi, setiap orang Qiang diberi beberapa anak panah. Masing-masing anak panah ini akan menyebabkan kerusakan besar. Beberapa ditembakkan ke kepala, beberapa menembus badan, dan beberapa menembus leher mereka. Lebih dari 50 orang Qiang bergegas ke jalan pada saat yang sama. Hanya yang paling ulet yang masih bisa berjuang untuk nafas terakhir mereka, dan bergerak beberapa langkah ke arah pasukan Chen Jiajun dengan panah di sekujur tubuh mereka. Namun setelah hanya bergerak beberapa kali, mereka tidak bisa lagi bergerak, dan langsung jatuh ke tanah, menolak untuk menutup mata. Rupanya mereka tidak mengerti mengapa daya tembak musuh begitu kuat. Ini adalah senjata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan sangat dahsyat hingga membuat mereka putus asa. Berhenti, berhenti. Wajah Wu Juntu menjadi sangat jelek, tapi dia juga seorang jenderal yang berkualitas. Dia tidak membiarkan anak buahnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk membersihkan jalan, tapi segera menghentikan semua serangan. Bersambung ke bab selanjutnya.